Yohana Malela, mahasiswa Fakultas Pertanian, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan penangkapan ikan terukur PIT, dampak serta tantangan yang diterima oleh sektor kelautan serta nelayan kecil, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Ayo kita bahas bersama. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur PIT yang merupakan kebijakan pemerintah demi mempercepat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan yang selama ini dianggap terlalu kecil kontribusinya. Namun, kebijakan ini dinilai banyak pihak memiliki suatu kelemahan, yaitu mendorong liberalisasi sumber daya perikanan, yang mana kondisi demikian akan memaksa nelayan-nelayan skala kecil di Indonesia untuk berkompetisi dengan industri perikanan skala besar di lautan Indonesia. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 ini sebagai bagian dari reformasi sektor kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk mengatur kembali tata kelola sumber daya perikanan agar lebih efisien, adil, dan berkelanjutan dengan tujuan utama yaitu meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan. Maksud dari tujuan ini adalah melakukan kebijakan penangkapan ikan terukur PIT yang berbasis kuota. Pemerintah mengharapkan kontribusi sektor perikanan terhadap kas negara meningkat secara signifikan. Penetapan kuota tangkap berdasarkan zona dan komoditas memungkinkan pemantauan dan pengendalian aktivitas menangkap ikan sehingga potensi ekonomi dapat dioptimalkan secara legal dan transparan. Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Nah, PP ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan kelestarian sumber daya ikan. Dengan sistem kuota dan zonasi, eksploitasi sumber daya laut dilakukan secara terkontrol untuk menghindari overfishing atau penangkapan ikan berlebihan dan menjaga produktivitas jangka panjang. Latar belakang dan implikasi dari peraturan pemerintah ini, karena sebelumnya pengelolaan perikanan di Indonesia kerap menghadapi tantangan seperti penangkapan ilegal, pengelolaan yang tidak efisien, serta kontribusi PNBP yang rendah. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 berupaya menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan berbasis ilmiah, tata ruang, dan ekonomi biru, yaitu mengelola sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 ini tentang penangkapan ikan terukur PIT terhadap nelayan kecil memiliki dua sisi, yaitu positifnya terhadap potensi manfaat dan negatifnya terhadap tantangan kekhawatiran yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, nelayan, pelaku usaha perikanan, masyarakat pesisir, dan semua pihak yang punya peran pengaruh atau kepentingan dalam pengelolaan sumber daya laut dan kebijakan perikanan. Dampak positif terhadap potensi manfaat. Yang pertama itu, kepastian dan perlindungan zona tangkap. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 ini mengatur zona penangkapan terukur berdasarkan jenis pelaku usaha. Untuk nelayan kecil, ditempatkan dalam zona khusus nelayan tradisional yang melindungi mereka dari persaingan dengan kapal besar. Dampak kedua yaitu pengelolaan berkelanjutan jangka panjang. Jika kebijakan ini berjalan baik, maka sumber daya ikan akan lebih terjaga. Ini memberi keuntungan jangka panjang bagi nelayan kecil karena hasil tangkapannya akan lebih stabil. Dampak positif yang ketiga yaitu akses pembinaan dan bantuan pemerintah. Nah, di sini pemerintah menjanjikan bahwa nelayan kecil akan diberikan pendampingan, subsidi, dan kemudahan perizinan agar mereka tetap dapat beroperasi dalam sistem baru ini. Berikutnya itu dampak negatif, tantangan, dan kekhawatiran. Nah, yang pertama itu ada potensi ketimpangan akses. Ada kekhawatiran bahwa alokasi kuota dan zona prioritas lebih menguntungkan pelaku usaha besar atau industri, terutama zona-zona produktif. Nelayan kecil bisa terdorong keluar dari wilayah tangkap yang biasa mereka gunakan. Yang kedua, ketidakjelasan teknis implementasi. Banyak nelayan kecil yang belum memahami sistem kuota, pelaporan digital, atau ketentuan administratif baru. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan atau bahkan ketidaksengajaan pelanggaran aturan. Yang ketiga, resiko eksklusif dari sistem legal. Jika sistem ini terlalu birokratis, nelayan kecil bisa tertinggal karena keterbatasan akses terhadap teknologi dan perizinan. Yang keempat, kekhawatiran akan masuknya investor asing. Meskipun diatur ketat, keterlibatan modal asing dalam zona industri masih dikhawatirkan akan merugikan nelayan lokal dalam jangka panjang. Rekomendasi. Nah, rekomendasi ini bersifat normatif dan strategis dan banyak dikemukakan oleh berbagai pihak yang fokus pada advokasi keadilan perikanan, khususnya bagi nelayan kecil. Nah, agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada nelayan kecil, perlu adanya yang pertama itu sosialisasi dan edukasi masif di daerah pesisir. Artinya, pemerintah dan stakeholder perlu aktif menyebarluaskan informasi tentang isi dan dampak Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 terutama kepada nelayan kecil di wilayah pesisir. Tujuannya agar para nelayan memahami hak dan kewajiban mereka, tidak salah langkah dalam pelaporan, serta tidak merasa dikucilkan dari sistem baru. Bentuknya bisa berupa pelatihan, dialog komunitas, penyuluhan berbasis bahasa lokal, dan media visual audio sederhana. Yang kedua itu afirmasi perlindungan kota dan zona khusus untuk nelayan kecil. Ini berarti peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 harus secara eksplisit menjamin bahwa nelayan kecil mendapatkan kuota tangkap yang adil dan zona tangkap yang tidak tumpang tindih dengan industri besar. Tujuannya adalah mencegah nelayan kecil tersikir atau terdesak dari wilayah tangkap tradisional mereka. Afirmasi ini juga penting untuk menghindari konflik ruang laut dengan kapal skala besar dan memastikan keadilan spasial. Yang ketiga itu fasilitas akses teknologi dan pelaporan digital yang sederhana dan ramah nelayan. Karena sistem penangkapan ikan terukur melibatkan pelaporan berbasis digital seperti logbook elektronik dan pemantauan kapal, maka perlu disediakan bantuan alat latihan dan sistem yang mudah digunakan oleh nelayan kecil. Tujuannya agar mereka tidak tertinggal atau terkena sanksi karena ketidaktahuan atau keterbatasan akses teknologi. Contohnya aplikasi pelaporan berbasis ponsel sederhana, bantuan teknis, dan hotline konsultasi.
Rekomendasi keempat yaitu transparansi alokasi kota dan pemantauan implementasi di lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses penentuan dan pembagian kota tangkap dilakukan secara terbuka, adil, dan dapat dipantau publik. Tujuannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kota oleh pelaku industri besar dan memastikan nelayan kecil mendapatkan haknya. Implementasi di lapangan juga harus diawasi secara berkala melalui audit, pelibatan masyarakat pesisir, dan sistem pelaporan keluhan. Pada prinsipnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 merupakan upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, implementasinya harus memastikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil melalui sosialisasi, afirmasi kota, kemudahan teknologi, dan transparansi. Dengan kolaborasi semua pihak, kebijakan ini dapat menjadi instrumen menuju laut yang lestari dan masyarakat pesisir yang sejahtera. Sekian pembahasan saya kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi dengan saya, silakan lampirkan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye!